Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah pengantar teknologi informasi yang beranggotakan pertama, Wilia Zulkifli Amanda, BP 21130007. Yang kedua, Haifa Rizky Amalia, BP 21130008. Yang ketiga, Surya Adi Nugraha, BP 21130013. Yang keempat, Farhan Fahrul Razi, BP 21130017. Yang kelima, Muhammad Gilang Toyoda, BP 21130024. Baiklah, di video ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi Google Classroom. Sebelumnya, apa itu aplikasi Google Classroom? Google Classroom merupakan produk dari perusahaan teknologi ternama yaitu Google. Google Classroom sendiri merupakan salah satu layanan dari Google Suite for Education yang memberikan pelayanan pembelajaran. Google Classroom tercatat sebagai aplikasi non-profit. Artinya, setiap produk dan layanan yang tersedia di dalamnya bisa digunakan secara gratis tanpa perlu biaya. Platform ini biasanya digunakan untuk proses pembelajaran dalam jaringan atau daring, yang mana metode daring ini sangat berguna sekali di masa pandemi saat ini. Maka, karena sifatnya yang gratis, membuat Google Classroom ini semakin menarik untuk digunakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas di mana kita bisa memperoleh atau mendapatkan aplikasi tersebut. Bagaimana cara login atau membuat akun di aplikasi tersebut, fitur apa saja yang ada dalam aplikasi tersebut, serta kelebihan atau keunggulan dan kekurangan atau kelemahan dari aplikasi Google Classroom ini. Pertama, kita harus mendownload aplikasi Google Classroom tersebut melalui Play Store ataupun App Store. Lalu login atau daftar akun menggunakan akun email, di mana dengan adanya akun email masuk ini kita bisa mempunyai akun sendiri tanpa campur tangan dari akun lain. Fitur apa saja yang terdapat di aplikasi Google Classroom ini? Yang pertama, assignment atau penugasan berfungsi sebagai tempat bagi pengajar untuk membagikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Materi yang bisa dibagikan beragam dalam bentuk teks, video, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada konferensi online. Google Classroom juga bisa digunakan untuk mengadakan kelas online sehingga bisa menyampaikan materi secara langsung. Konferensi online atau kelas online ini merupakan fitur terbaru dari Google Classroom. Pelajar bisa membuat konferensi online ini dengan Google Meet hingga bisa menambahkan 250 panggilan dan juga menambahkan 100.000 per misa untuk melakukan siaran langsung. Selanjutnya ada single view. Single view ini bisa dimanfaatkan siswa menampilkan tugas yang diberikan oleh pengajar. Fitur ini juga bisa membuat pengajar melihat status yang sudah diberikan kepada siswa. Bahkan pengajar juga bisa melihat tugas siswa jika ada yang hilang, perlu revisi, dan diberikan nilai. Penyusun online. Para pengajar lewat Google Classroom bisa membuat banyak kelas sekaligus. Pengajar leluasa membangun kelas yang tepat sesuai dengan jadwal masing-masing kelas. Penilaian langsung. Melalui fitur ini,
Pengajar bisa memberikan penilaian serta evaluasi pada tugas yang dikumpulkan oleh siswa. Ada banyak sistem yang dapat diberikan, yaitu penilaian total poin, penilaian kategori, maupun tanpa penilaian. Bahkan siswa bisa melihat penilaian yang diberikan oleh pengajar, sehingga setiap peserta didik bisa langsung tahu saat nilai keluar karena semuanya sifatnya real time. Announcement atau pengumuman. Fitur ini membantu untuk memberikan informasi kepada siswa. Biasanya pengumuman ini berupa pelaksanaan tes, tenggat waktu pengumpulan tugas, maupun informasi penting lainnya. Transfer kelas. Pengajar bisa mentransfer kelasnya ke pengajar lain tanpa membuat kelas yang baru. Dan juga bisa melihat aktivitas yang sudah terjadi sebelumnya pada kelas tersebut. Sehingga fitur ini bisa digunakan jika memang ada suatu keperluan sehingga kelas dilimpahkan ke pengajar lain. Integrasi kelas. Fitur ini tidak hanya bisa mengintegrasi sumber materi, namun juga bisa mengintegrasikan dengan aplikasi lain seperti Xchat, Kode, ORG, Quizzes, dan masih banyak lagi. Jadi ketika memang dibutuhkan Google Classroom, bisa langsung terhubung dengan aplikasi lain. Hal ini memudahkan kegiatan belajar mengajar supaya lebih kaya warna dan juga materi. Google Formulir. Pengajar bisa mengimpor skor kuis ke Google Formulir, sehingga pengajar bisa memberikan penilaian dengan sistem real time. Lewat fitur ini, tidak ada alasan pengajar lupa memberikan nilai. Sebab setiap kali ada tugas yang dikumpulkan akan muncul notifikasi. Dan jika sudah dikoreksi, akan ada tanda khusus sehingga saat tanda ini belum ada, maka tugas belum diperiksa. Manfaat dari Google Classroom. 1. Proses setting pembuatan kelas yang mudah, cepat dan nyaman. 2. Dapat menghemat waktu. 3. Menjalin kolaborasi, kerjasama dan komunikasi. 4. Penyimpanan data yang terpusat. 5. Dapat membagi sumber daya secara efisien dan cepat. Berikut adalah kelebihan dari Google Classroom. Kita tak banyak tahu akan kelebihan yang dimiliki oleh Google Classroom. Mari kita simak pembahasan berikut. 1. Sangat mobile friendly untuk pemula. Kelebihan yang pertama adalah sangat mobile friendly untuk pemula. Maksudnya orang yang baru pertama kali menggunakan Google Classroom pasti tidak akan mengalami kesulitan saat mengoperasikannya. Google sendiri sangat memperhatikan akan kenyamanan penggunanya. Maka Google Classroom didesain dengan sederhana akan tapi banyak fiturnya. Maka wajar jika orang yang baru mengenal aplikasi ini langsung bisa menggunakannya. 2. Mudah mengolah tugas yang diberikan. Selain mudah digunakan, ada fitur lain di Google Classroom di mana kita saat diberikan tugas oleh guru atau admin kelas kita, maka dengan mudah kita bisa melihatnya pada satu halaman yang menyediakan laman tugas. Dengan begitu, kita tidak usah repot-repot lagi mencari apa tugas yang telah diberikan oleh admin atau guru. Maka layak jika Google Classroom menjadi aplikasi alternatif belajar secara online atau daring. Google Classroom telah membuat mudah baik itu untuk siswa ataupun guru. 3. Semua file masuk ke Google Drive kita. Kelebihan Google Classroom ketiga adalah masuk semua bentuk file, baik itu MP4, MP3, docs, PDZ, ZIP, dan banyak lagi. Semua itu otomatis masuk ke Google akun Anda, yaitu Drive kita, sehingga kita
tidak usah mencari penyimpanan yang lain untuk menyimpan file yang telah kita upload. 4. Mudah meninjau tugas sebelum dikirim. Meninjau tugas yang diperlukan karena kita bisa melihat kesalahan atau kurang apa yang masih ada di tugas yang akan kita kirim. Maka Google Classroom menyediakan fitur melihat tugas sebelum dikirim. Seharusnya setiap aplikasi belajar harus memberikan fitur seperti milik Google Classroom tersebut untuk memudahkan dalam peninjauan tugas kita. 5. Sangat mudah terlihat pengumuman dari pengajar. Pengumuman dalam Google Classroom dimaksudkan agar para pengajar bisa memberikan informasi, baik itu absensi, tugas, foto siswa, atau pengumuman yang bersifat penting lainnya. 6. Bebas dari iklan dan aman. Kelebihan yang bisa kita rasakan saat menggunakan GC atau Google Classroom ini adalah semua kegiatan yang kita lakukan tidak akan diganggu dengan kewenangan iklan. 7. Tersedia secara otomatis 100%. Dari kebanyakan aplikasi yang dapat kita secara gratis, maka kamu akan menemukan aplikasi Google Classroom yang tersedia secara gratis baik itu Play Store maupun di App Store. Dan ada juga beberapa kekurangan Google Classroom. Tampilannya kurang menarik bagi siswa. Kekurangan yang pertama adalah tampilan yang dimiliki oleh GC atau Google Classroom kurang menarik. Hanya menampilkan beberapa pilihan gambar dan itu hanya berupa gambar kartun. Classroom sebaiknya memberikan sebuah gambar bagi kelas untuk lebih menarik lagi supaya siswa belajar di Google Classroom tidak merasa bosan. Nomor 9, saat Google Drive penuh, file tidak bisa dikirim. Yang sangat menjadi kekurangan serta kelemahan Google Classroom ini adalah di mana kalau Google Drive yang kita miliki penuh, maka file atau dokumen yang kita kirim ke pengajar menjadi error dan tidak terkirim. Saat Google Drive mencapai batas penyimpanannya, maka setiap file yang dikirim tidak akan masuk ke Google Classroom. Mengapa? Karena itu tadi Google Classroom belum mempunyai sistem penyimpanan sendiri yang jadinya masih menumpang dengan Google Drive. 10. Waktu pengiriman masih bisa diatur. Kekurangan yang ketiga adalah apabila kita ingin mengirimkan file Google Classroom, kita bisa mengatur waktu pengirimannya. Maksudnya itu ya apabila kita terlambat mengirim file, kita bisa mengunduh waktu di smartphone kita sehari, cuma kita bisa menyerahkan file kita yang semula kita tidak bisa diserahkan karena terlambat. Mungkin Google Classroom belum menyadarinya ataukah pengajar yang masih bisa mengetahuinya. Dari penjelasan video di atas, kita tarik kesimpulan. Google Classroom adalah layanan yang disediakan oleh Google untuk memudahkan kita dalam belajar lewat daring, baik membuat kelas ataupun berdiskusi secara online, serta membuat kita menjadi efisien. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan yang sudah kita jelaskan tadinya. Itu tadi pengertian dan banyak fitur serta beberapa kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom yang wajib kita ketahui.